ya, kita menjelaskan tujuannya adalah akan diambil ya apusan dari daerah serviksnya. Dari daerah serviks itu akan diambil apusannya untuk dikirimkan ke laboratorium. Ya. Oke, jangan lupa ini diisi dulu etil alkoholnya ya. Kita mulai nanti prosedurnya sama ya. Ibu nanti akan dipasang alat ya, kemudian nanti saya akan mengambil apusan ya atau usapan ya dari daerah serviksnya ya. Oke. Sama seperti tadi, pasang spekulum nih, jangan lupa tangannya ini tutup nih. Ini nutup namanya ya. Oke. Kita buka labianya, kita masukkan spekulumnya ya dalam kondisi tertutup, kemudian kita putar ya. Kemudian kita buka sampai kita melihat serviknya tuh, kelihatan serviknya, terus kemudian kita kunci. Ini yang udah mahir pakai satu tangan ya. Oke, kemudian kita pindah tangannya ke sini ya. Kemudian kita inspekulo sama tadi dari mulai pemeriksaan vital eksternal juga sama ya. Oke, kemudian kita inspekulo, kita lihat kondisi serviknya sama seperti apa, pink glowing, mulus atau tidak, ada luka atau tidak ya. Kalau ada luka, kondisi lukanya seperti apa, di daerah sebelah mana ya. Kemudian setelah itu kalau misalnya ada lendir banyak banget, kita boleh bersihkan dengan tampon tang dengan kasa ya. Kalau tidak, berikutnya kalau misalnya tidak kotor dan sebagainya ya, kita langsung mengusap ya. Yang pertama adalah atau mengepus adalah ke fornik posteriornya dulu ya. Jadi ini masuk ke dalam sana, lubang sana ya. Kemudian di fornik posteriornya diambil. Ini yang bagian luar ini fornik posteriornya ya. Oke, ini diambil. Oke. Kemudian kita oleskan. Saya dengan bangga itu. Oke, tidak boleh tebal, tidak boleh tipis ya. Oke. Ini boleh sisi sana dan sisi sini, ini dua sisi. Ini sebelah sana dan sebelah sini nanti ya. Oke. Jadi tadi ini masukkan ke sana ya. Kemudian kemudian kita pakai yang ini yang masuk, ini yang dipakai untuk muter ya. Yang kedua ya, ini masuk, kemudian ini diputar. Kerasa nanti kalau itu, ini kerasa yang masuk tadi. Oke, kemudian kita usapkan, kita oleskan di objek gelas sama seperti tadi ya. Kemudian terakhir adalah lidi water. Lidi waternya masukkan lagi mbak ya. Oke, kemudian kita mengoles daerah kanalis cervicalis ya, lubang serviks ke dalam sana ya, ke saluran serviknya sana. Kanal itu saluran. Sampai dalam, makanya pakainya lidi water ya. Kemudian kita oleskan di objek gelas lagi. Iya 3. Kalau cuma disediakan 2 tadi itu samping kanan kiri. Oh. Ya, sini sama sini. Tadi kan itu udah bilang. Iya. Kalau hanya 2 ya. Setengah. Oke, kemudian kita tunggu 5 menit ya. Kemudian kita masukkan ke objek gelas setelah 5 menit, yaitu setelah kering ya. Selama berapa menit di objek gelas? 20 menit. Setelah 20 menit kita tutup, siap untuk dikirimkan sambil kita membersihkan ibu ya. Kemudian kita bersihkan genitalia ibu dengan menggunakan tampon tang. Ibu, alhamdulillah sudah selesai ya Bu ya. Tadi sudah saya ambil apusan di daerah serviks ibu ya. Sudah saya letakkan di objek gelas dan sudah siap untuk dilakukan untuk pemeriksaan pap smear ya. Saya buka ya Bu ya. Ibu tarik nafas panjang lagi. Oke. Kembali, kalau buka ini dikunci dulu, ditutup dulu ya. Ini ditutup dulu. Ditutup. Tadi buka kan? Iya. Ditutup dulu. Dibuka kan tekan, dibuka kan ditahan. Tangannya begini biar dia tetap nutup ya. Kemudian ibu suruh tarik nafas panjang. Nafas panjang ya Bu ya.
Oh my god. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai semuanya ya Bu ya. Ibu nanti hasilnya tidak bisa langsung jadi ya Bu ya. Ibu harus nunggu paling cepat 15 hari. Baru kita bisa tahu hasilnya apakah positif atau negatif. Ya. Kemudian membereskan pasien, mencuci tangan dan menyampaikan ibunya untuk kembali ke sini mengambil hasilnya kurang lebih berapa hari? 15. Kita bereskan alat-alat, kita kirimkan ini bersama dengan formulirnya. Ya Allah. Selesai prainteraksi. Prainteraksi. Apa yang harus dilakukan? Verifikasi data Lihat pasien. program direkam Ya. medis, apakah memang pasien ini harus dilakukan pap smear ataupun IVA atau tidak ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke fase yang kedua, yaitu cek program, kemudian siapkan alat ya, kemudian sudah cuci Tangan. yakinkan bahwa pasien kita adalah pasien benar itu yang akan dipakai. Jangan lupa ya, coba cek kukunya masing-masing apakah kukunya panjang atau Aman. kemudian selain itu ya cek semua bahwa kita tidak boleh menggunakan Perhiasan, aksesoris. Ataupun aksesoris. ini nggak bisa dilepas ya. Oke, setelah itu kita masuk ke fase orientasi. Kasih. Oke, ya. Kamu siapa namanya? Oke, ya. Ini pasiennya ya. Iya. Oke, ya. Oke, Ibu ya, tadi dari hasil pengkajian ya, Ibu kan mengeluh bahwa Ibu keputihannya warnanya putih, warnanya kuning, kehijauan. Kemudian sudah lama ya Bu ya? Sudah berapa lama Bu keputihannya itu kurang lebihnya? Tadi Ibu bilang 2 bulanan ya? Iya. Kemudian disertai dengan gatal ya Bu ya? Itu. Kemudian Ibu sudah pernah IVA atau pap smear sebelumnya? Tanyakan ya, sudah pernah IVA atau pap smear sebelumnya? Belum, berarti ini baru yang pertama kali ya Bu ya. Oke, baik ya, perkenalkan saya, jangan lupa ya, saya di sini adalah Tweety, saya yang binus di sini dari pagi ini dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang nanti, karena ini kan di poli settingannya ya. Kemudian saya nanti akan melakukan untuk mengetahui apakah keputihannya Ibu itu normal atau tidak, ataukah ada gangguan di serviksnya Ibu, di mulut rahimnya Ibu. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear, terserah ya, IVA atau pap smear ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui, yang pertama nanti untuk mengetahui apakah kondisi ya mulut rahim Ibu itu ya ada ke arah ya perkembangan dari kanker atau tidak ya. Oke, nanti ini IVA dulu ya saya. Nanti prosedurnya nanti Ibu silahkan buka baju bawahnya, kemudian Ibu nanti menggunakan selimut, kemudian naik ya ke tempat tidur. Nanti kakinya diletakkan di ini ya Bu ya. Ya, kaki kanan kiri ini ya. Kemudian setelah Ibu siap, nanti saya akan mencuci tangan, kemudian saya menggunakan sarung tangan dan saya nanti akan memulai pemeriksaan ya. Nanti saya akan memasukkan alat ya Bu ya ke dalam vaginanya Ibu ya. Namanya cocor bebek ya, stimulum ya. Nanti kalau Ibu terasa ganjel ya, terasa nggak nyeri ya, Ibu nanti tarik nafas panjang aja. Nggak nyaman, memang nggak nyaman sedikit ya Bu ya. Ya, tapi insya Allah ya Ibu siap ya? Ya, baik Ibu. Nah kalau Ibu siap ya silahkan Ibu boleh melepaskan bajunya, kemudian Ibu bisa naik ke sini ya Bu ya. Oke, silahkan Bu pakai selimutnya ya Bu ya. Kemudian Ibu naik ke sini ya. Nah, setelah Ibu siap ya jangan lupa ya, kemudian kita menjaga privasi. Kemudian Bismillahirrohmanirrohim ya. Kemudian ibunya kita minta untuk ya membuka kakinya, ngangkang di sini. Nah setelah ibunya siap ya, kemudian kita jangan lupa siapkan semuanya alatnya dalam posisi terbuka semuanya ya. Kita buka semuanya. Saya tidak butuh sarung tangan on steril karena saya mau menggunakan pinset ya. Ini punya siapa sih? Dari lab. Kita buka semuanya termasuk ini semuanya
kita buka, kemudian etil alkoholnya sudah kita tuangkan. Oke, kemudian asam asetatnya ya. Oke, sudah kita tuangkan juga. Oke, asam asetatnya kita tuangkan ya. Asam asetat beneran bukan air. Alkoholnya juga kita tuangkan. Ya, alkohol. Jadi tak tuang, mau beneran. Nanti boros ya. Oke. Kemudian ini sudah kita siapkan nanti untuk ya merendam objek gelas. Oke. Nah, setelah kita yakin semuanya siap ya, kemudian kita pasang perlak di bawahnya. Nah, kalau di lubang situ sebetulnya kita sudah nggak menggunakan perlak ya. Agak ke belakang boleh. Jadi nanti kotoran itu akan masuk ke lubang yang itu. Ya, itu ada penampungnya sebetulnya. Ya, ada perlak ke bawahnya, kemudian ada tampungannya. Ya. Oke. Baik, itu siap ya, privacy sudah, bismillah sudah ya. Kemudian kita tes dulu ya. Ini harus kita hidupkan dulu karena nanti kalau udah pakai sarung tangan kita nggak boleh. Ya. Ini ke sini. Didorong Udah pelimpal, Bu. Tidur. Ini dari sini. Sorotnya itu dari sini. Sorotannya. Kena nyong. Sampai kita bisa melihat, kelihatan? Yang di belakang Beauty lihat serviknya. Ya, sampai kita bisa melihat Waru hikmah ya. Mungkin pasien Elvin. Pasien. Ada yang boleh bantu Beauty nanti megangin begini? Boleh. Kamu pasang naik deh. Naik meja. Megangin ini. Gini ditangak kayak begini. Astagfirullah. Lah boyo Harley wae kenapa? Ya, kelihatan kan tuh serviknya. Ya, sampai kita memastikan bahwa itu serviknya. Oh, Putar. itu yang bulat itu ya, Bu? Iya, itu serviknya itu yang akan kita periksa dan kita evaluasi. Ndeset, nyong lesung HP-ne Laisa. Normalnya seperti apa? Normalnya harusnya pink glowing mulus ya. Berapa ya? Nyong buru-buru. Kurang ke sini kamu. Sabar Oh, Oh, iya. pink glowing mulus. Oke. Oke, lanjut dulu. Oke, berikutnya apa pertama kali harus kita lakukan? Inspeksi. Perlak pengalas. Ya, perlak pengalas ya. Sudah tadi di sana ya. Jadi ini kita pasang perlak pengalas. Kalau di sana sudah ada perlak pengalasnya. Ibu angkat pantatnya, Bu. Ya. Oke, saya pasang perlaknya. Ya. Oke. Kemudian kita inspeksi genitalia eksterna. Ya, apakah ada keputihan atau tidak ya. Kemudian keputihannya warnanya apa ya, kemudian banyak atau sedikit, kebersihan genitalianya seperti apa ya. Kemudian setelah kita inspeksi kita akan melakukan vulva hygiene. Sebelumnya kita cuci tangan steril, 6 langkah cuci tangan. Baru kemudian kita menggunakan sarung tangan steril. Ukuran berapa ya?
Nah, kalau sudah steril kayak gini berarti sudah tidak boleh menyentuh apapun. Ingat ya. Ya. Jadi selalu bilang kalau sudah pakai sarung tangan steril kita tidak boleh menyentuh apapun. Sehingga kita akan membersihkannya dengan menggunakan pincet dari labia terjauh. Ya, kalau ini kan harusnya dari sebelah sini ya. Oke, kalau sini nanti mau kanan kiri boleh. Oke. Bengkoknya tolong di sini ya, harusnya kalau itu langsung masuk ke sini pluk gitu. Oke. Kalau pakai mijagin langsung dicemplungkan ke bawah. Oke. Mayora lagi ya. Kemudian minora. Nah, ini boleh dibuka. Kemudian minora. Vestibulum, perineum, anus. Ini masuk ke klorin, ya. Kemudian kita akan memasang spekulum, ya. Caranya adalah lihat ibu cara megangnya, jari ini di atas. Kenapa? Biar nggak buka pada saat. Kemudian jempol di ini. Oke, sehingga ngunci ini ketika dimasukkan. Nggak mungkin kalau ini buka bisa nyepit. Oke, maka ini dikunci seperti ini ya. Kemudian kita buka ya labianya ibu, kita masukkan dalam posisi miring. Ibu, saya masukkan alatnya ya Bu. Ibu tahan nafas ya. Oke, tahan nafas ya Bu, sedikit sakit ya Bu ya. Oke, masuk. Setelah masuk kemudian kita putar. Oke, ya. Kemudian kita kunci. Cara kuncinya adalah ini kita tekan sampai kita melihat itu serviknya sudah kelihatan, ya. Kelihatan kan? Ya. Oke, lampunya tolong diarahin lagi. Lampunya nggak pas, salah. Ke serviknya, salah, malah ke sana. Oke, ya. Kemudian kita kunci. Nah, kalau yang udah mahir ini satu tangan, kunci sama megangnya. Ya, oke. Nah, kalau sudah begini mau kita lepaskan pun nggak masalah. Ya, ini sudah bisa. Nah, kemudian ya setelah kita pasang gini ya kan. Oke. Oh, tadi diputar ke kanan ya. Kalau yang sudah pinter gini masangnya. Jadi satu tangan dia. Oke. Oke. Langsung berubah. Ini ya, kalau yang udah pinter gini. Gede banget. Kita tarik nafas panjang, kok mundur-mundur terus toh? Oke. Oke, kemudian ya ini cukup satu tangan gini. Ya, kemudian ininya diputar. Ini yang udah mahir. Ya, tapi kalau kalian belum mahir nggak apa-apa, dua tangan gini. Ya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian pertama kali adalah kita lakukan inspekulo, ya. Oke, kalau di situ lendirnya banyak banget, keputihannya banyak banget, kita boleh bersihkan dengan tampon tang dulu. Tapi kalau tidak, kita inspekulo. Kita inspekulo itu namanya inspeksi dalam spekulum. Ini spekulum kita inspeksi, ya. Kita lihat daerah serviksnya, apakah serviksnya utuh, pink, glowing, mulus, ya, mengkilat, ataukah ada luka atau ada yang semacam lesi kayak gitu ya. Ibu ini setelah saya lakukan pemeriksaan, ini ternyata di serviks ibu di bagian seperempat kanan, 25% kanan ini ada luka Bu di bagian kanan bawah. Coba nanti kalau sudah saya olesi dengan asam asetat ya apakah nanti akan berwarna putih atau tidak ya. Nah, setelah kita inspekulo ya selanjutnya kalau tidak ada lendir, tidak ada apa ya kemudian kita olesi dengan asam asetat. Berapa persen? 3-5%. Oke, kita oleskan. Ngoleskannya adalah berapa menit tadi? 1 menit. Ya, melingkar ini kita olesin semuanya selama 1 menit. Oke. Setelah 1 menit ya. Oke. Jadi kita olesin melingkar. Kelihatan kok? Kelihatan. Jadi watennya. Oke, setelah kita olesin 1 menit, nidiwatennya kita buang ke bengkok, kemudian kita observasi selama berapa menit? 2 menit. Yang kita cari apa saat observasi ini?
adakah acetoin atau tidak Tidak. ya. Setelah 2 menit kita cek, Ibu ternyata di daerah luka yang di bagian bawah kanan tadi ya ini ada warna putih-putihnya Bu, sekitar 25%. Jadi hasil IVA-nya ini adalah positif ya, ditemukan ada IVA positif ya. Nah setelah itu kita ini kan kita bisa bersihkan dengan menggunakan pom-pom. Apa Vin pegel? Kemudian kita, Ibu sudah selesai ya Bu ya, alatnya saya ambil lagi ya Bu ya. Ibu tarik nafas panjang lagi ya Bu ya. Kita kendurkan, putar kebaliknya tadi ya. Oke ya. Kemudian seperti tadi ya, tutup dulu spekulumnya. Kemudian tangan kita jarinya ke atas, telunjuknya ininya di sini, sehingga itu tidak akan nyepit ya. Ibu tarik nafas panjangnya Bu ya. Oke, putar lagi, kemudian kita lepaskan. Ya iya. Oke, kemudian kita taruh di klorin. Klorin. Kemudian ya ibunya kita beresin semuanya. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah Alhamdulillah. selesai semua pemeriksaannya. Tadi kita temukan ya, ibunya ini sudah diberesin ya. Kita temukan bahwa ada 25% di bagian serviks kanan bawah yang kita temukan ada warna putih yang kita sebut dengan acetoin. Ya, RTL-nya apa selanjutnya? Pap Bu, smear. karena tadi adalah IVA-nya positif, selanjutnya Ibu diminta untuk Pap pap smear. Di sini nggak bisa ya Bu di puskesmas, nanti Ibu pap smear-nya bisa kita kirimkan. Ya, pengambilannya bisa di sini Bu, tapi pemeriksaannya nanti di laboratorium di kabupaten, di Prodia atau di mana ya, karena tidak bisa. Oke. Kemudian ya selesai ya, kita pamitan kepada pasien. Oke, Iva ada yang ketinggalan? Cek. Ini tempatnya nggak steril, yang steril itu observernya. Jadi kalian tahu ya yang mana steril dan mana yang tidak steril. Ini namanya tampang, ini pinsetnya, ini slankernya, ini kayak apa tuh tulang ya, kalau di apa tuh filmnya bidu gitu ya. Tulang seperti ini. Nah ini nanti yang untuk ngolesin, yang untuk membersihkan, mengusap porsio ini. Jadi ini nanti masuk ke lubang serviks, yang ini untuk dibuka. Jadi ini masuk ke dalam, dibuka. Nah ini yang posterior, yang untuk ngolesin yang posterior, fornix posterior, yang fornix bagian belakangnya. Yang ini yang pas lubang serviksnya, yang bukan kanalis ya, yang pas bolongan serviksnya. Nah ini nanti untuk yang mengambil yang di daerah kanalis, makanya nggak masuk ke dalam, bisa ke lorong kanalnya itu. Ini adalah spekulumnya akan dimasukkan ke ibunya. Oke, makanya sudah jelaskan ibunya bahwa nanti akan memasuki alat segitu ya. Kemudian berikutnya ya, kapas ya, tolong dikasih air. Kemudian ini ada asam asetat, berapa persen tadi asam asetatnya? 3,5%. Jadi 6%, 3%, etanolnya berapa persen? Etil alkoholnya berapa persen? Alkohol berapa persen? Alkohol kok 0,5 gimana? 95% ya, bukan alkohol yang biasa yang dipakai untuk tangan. Kalau untuk tangan adalah 70%. Ini adalah alkohol 95%. Jadi kalau ada 100 cc, alkoholnya 95 cc, airnya hanya 5 cc ya. Oke. Itu alkohol 95%, bukan yang untuk cuci tangan seperti biasa. Aritan klorin, klorinnya berapa persen?
Kalorinya berapa persen? Tutupan wah. Oke, mana ini? Sepatu. Ini tolokin listrik.